Halo Ngominers, kembali kita berjumpa di Ngomongin Inter. Wah, apa kabar? Nah, ini ada beberapa update. Nanti malam ngomong-ngomong aku mau memberitahukan bahwa nanti malam kita live ngalor ngidul, oke? Live ngalor ngidul kalau ndak jam 9, jam 10, tapi sebenarnya jam 9 supaya aku begadangnya nggak terlalu lama gitu, oke? Nah, langsung aja sekarang aku mau bahas ada update tentang ini. Sebastiano Esposito, dan ini terus terang salah satu hal yang membuatku berpikir kenapa Inter kok diremehkan banget ya. Sebastiano Esposito kemarin sudah 3 hari bahwa beritanya itu dia sedikit lagi akan join ke Cagliari. Cagliari adalah klub asal Barella. Nah, itu sudah ada kesepakatan tentang harga. Kalau nggak salah itu 4 juta. Murah memang, tapi Inter mendapatkan sell on fee sebesar up to 50%. Nah, belakangan Cagliari itu menurunkan lagi harga yang mereka bayar. Jadi dari 4 juta mereka mintanya 3 juta. Padahal ini sudah deal. Oke, tinggal tanda tangan aja. Mereka itu minta 3 juta. Tapi sebagai gantinya itu mereka akan membayar 300.000 setiap musim kalau mereka masih bertahan di Serie A. Nah, oke, aku sih aduh ya ampun gini banget Inter. Maksudnya 4 juta untuk Sebastiano Esposito itu kan udah kemurahan banget. Tapi oke lah karena masih ada sell on fee-nya. Talent dia juga harus kita akui memang udah nggak cukup untuk di Inter. Tapi 4 juta diganti jadi 3 juta. Nah 1 jutanya itu diganti dengan 300.000 setiap musim selama mereka masih di Serie A. Aduh. Kalau aku sih udah cabut aja, nggak usah dijual. Jadikan ini aja, jadikan di Inter under 23 aja. Nyebelin gak sih? Nyebelin banget. Oke, yang kedua adalah soal Benjamin Pavard. Nah, Benjamin Pavard dikabarkan kemarin kan Pavard ini adalah salah satu pemain yang mungkin akan dijual. Nah, dari sisi Inter tidak terlalu ngebet pingin ngejual Pavard. Tapi mengingat usia Pavard itu yang sudah sekarang itu 29, berarti musim depan berakhir itu dia udah 30 kan. Bahkan sebelum musim berakhir kayaknya dia udah 30. Aku nggak tahu bulan apa dia lahir kan. Inter mau menjual kalau ada yang menawar 30 juta. Inter membeli Pavard waktu 30 juta lebih, 32-an kalau nggak salah. So ya at least kita nggak rugi. Sebenarnya kalau kita dibilang misalnya jual 28 juta pun nggak rugi ya. Karena dia kan sudah 2 musim bermain. Sudah kita pakai selama sudah kita pakai selama 2 musim. Setiap aku Setiap aku pakai kata sudah kita pakai itu aku selalu ngeres pikirannya. So itu tentang Pavard. Kalau aku sih sebenarnya Pavard itu masih bagus banget mainnya. Cuman kemarin dia banyak cedera aja. Selain dari cederanya, setiap dia habis cedera, aku ngeliat Pavard ini langsung perform. Nggak isi kayak Korea habis cedera itu kan pelan-pelan banget mulai naik ininya kan performanya. Tapi kalau Pavard itu kayak Hakan, begitu habis cedera langsung ngegas. So itu. Nah ngomong-ngomong soal Hakan, kabarnya Fenerbahce akan melakukan tawaran terakhir untuk Hakan. Tapi berapa jumlahnya itu tidak dikabarkan, tidak diberitahukan. Inter kan maunya sekitar 30 juta, 25. Kalau 25 mungkin Inter mau ya. Asalkan si pemain yang niat pengen pindah. Tapi kemarin kan ditanya, Hakan gimana kamu maunya? Beneran kamu memang ngebet banget pengen pindah? Hakan bilang enggak. Nah ini situasi yang berbeda banget dengan Lukman. Gimana jadinya yang jelas ini belum tutup apa namanya ya. Transfer window ini masih buka sampai kalau nggak salah 21 Agustus apa berapa. So apapun masih bisa terjadi. Jangan terlalu jangan terlalu berharap. Menurutku seperti kejadian Lukaku itu di detik-detik terakhir bursa transfer dia pergi ke Chelsea. Nah tentang Hakan ya apapun masih bisa terjadi. Tapi terus terang
Kalau kita beralih ke 3-4-2-1 ya, aku tidak terlalu khawatir kita kehilangan Hakan karena di sana aku melihat Barella dengan Sucic bisa, Barella dengan Mkhitaryan bisa, kemudian siapa lagi ada yang bisa di ini ya, mungkin Barella dengan Aslani pun bisa. Cuman ya jelas kalau Hakan pergi, Inter harus mengubah strategi transfernya, harus cari gelandang lagi satu. Karena di posisi double pivot itu harus ada satu nama jadi gitu loh. Kita nggak bisa ngandalin Sucic. Sucic waktu pertandingan terakhir Club World Cup memang dia menunjukkan menunjukkan performa yang sangat oke. Ya ini kok lupa ngambil. Sangat oke, tapi ya apa benar itu bisa konsisten kan kita masih harus lihat dulu. Menurutku Inter nggak boleh ambil resiko di sana. Apalagi kalau kita pakai double pivot itu keduanya itu harus gelandang yang benar-benar benar-benar kuat gitu. Ibaratnya kalau gelandang sekelas Aslani aduh nggak berani deh. Gitu sih bro kalau menurutku. Nah sebelum aku akhiri ini singkat aja karena memang update-nya nggak ada banyak. Ini masih tentang Lukman. Ada yang menarik. Jadi kalau di sini dibilang bahwa apa yang terjadi dengan Lukman ini adalah miskomunikasi saja. Dikabarkan bahwa dari pihak Atalanta mereka berpikir bahwa implied mereka memang menjanjikan bahwa ya udah deh kamu bertahan setahun lagi, kalau ada yang beli kami akan lepas. Mereka pikir Lukman udah ngerti bahwa ini untuk tim di luar Italia, kalau tim di Italia itu beda lagi. Menurutku ini alasan yang sangat tidak masuk akal, sangat konyol, sangat memalukan. Bayangkan gini, dulu musim lalu ya, PSG itu menawar Lukman 20 juta. Ditolak. Waktu itu Lukman udah kesel, tapi kemudian ya udah kamu jangan kesel Lukman. Musim depan kalau ada yang ngasih kamu harga pantas, kami akan jual lah. 20 juta, berlalu satu musim dikasih 45 juta loh. Itu lebih dari 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh PSG. PSG itu jauh lebih kaya dari Inter, itu sudah semua udah tahu. Jadi apa ya, menurutku ini alasan yang sangat mengada-ada, virtually implied. Itu kan sudah implisit kami bilang bahwa kalau klub Italia beda lagi. Come on man. Masalahnya adalah begini, Atalanta ini memang sudah 2 kali mereka kejadian seperti ini. Musim kemarin tuh soal Kopp Mainer juga begini. Kemudian sekarang Lukman juga begini. Bahkan khusus untuk Lukman udah 2 kali, berarti udah 3 kali mereka bikin drama kayak gini. Masalahnya adalah oke lah kalau kawan-kawan lihat transfer market nih sambil menjawab ininya Bro Asis ya. Kalau di transfer market itu harga Lukman itu nilainya 60 juta. Cuman kan apa yang tertera di transfer market itu tidak plek-tiplek, itu sesuai dengan kenyataan. Kalau aku pribadi 50 juta itu udah agak mahal, agak kemahalan untuk seorang Lukman. Tapi kalau Inter memang punya duit oke lah 50 juta. Dan ini susah kita memperdebatkan karena value seorang pemain itu benar-benar subjektif. Itu banyak sekali faktor, umur, kemudian posisi, kemudian kebutuhan di market itu kayak gimana. Jadi susah lah. Masalahnya adalah kan janji itu memang beneran ada gitu loh. Tidak akan bukan hal yang mengada-ngada, dan Inter sudah menawarkan 2 kali lipat yang ditawarkan oleh PSG. Kemudian yang menarik adalah ini aku melihat ada suatu hal di balik sikap Atalanta. Kalau mereka memang dari awal berprinsip bahwa Lukman tidak akan dijual ke sesama klub Italia, itu kenapa ini di pointing out oleh Sassaroni juga, kenapa mana itu ya? Nah ini pertanyaan adalah jika memang mereka tidak ingin menjualnya di Italia, kenapa mereka menunggu 3 hari sebelum merespon Marotta? Kalau memang pemain itu tidak untuk dijual kan harusnya ya sudah nggak dijual, sorry, langsung tolak kan begitu ada email masuk penawaran, bahkan penawaran pertama pun harusnya 40 juta, sorry ini pemain nggak dijual.
kelar kan masalahnya. Masalahnya, ini pemain nggak dijual. Nggak ada omongan seperti itu, nggak ada. Akhirnya Inter kasih tawaran kedua 45 juta. Setelah 3 hari baru ditolak, dan seperti aku bilang penolakan itu tidak ada, ya udah kalau nggak mau sekian berapa maunya gitu, itu nggak ada. Sehingga apa yang menjadi kecurigaan itu jangan-jangan CEO Atalanta si Percasi ini, Persatuan Catur Seluruh Indonesia ini sedang mengulur waktu untuk menunggu tawaran dari luar Itali. Jadi mereka bukan yang nggak mau jual ke klub sesama Itali, tapi maksudnya begini, ya mau tak jual tapi harganya mahal. Tapi aku tunggu dulu deh kalau ada tawaran dari luar Italia, aku akan utamakan yang itu. Ya alasannya supaya tidak memperkuat tim lawan. Seperti yang gue bilang, mereka sudah menganggap mereka selevel dengan Inter, padahal habis kita bantai 4-0. Nah, masalahnya adalah kalau mereka bilang kan, oh itu akan dijual untuk klub luar Italia harga sekian, tapi kalau untuk klub Italia itu beda harganya. Ya udah berapa mintanya kan gitu. Masalahnya ini kan enggak dijawab, jadi kita tuh kayak bener-bener digantung kayak lagunya Melly Goeslaw kan. Sampai kapan kau gantung cerita cintaku, yang kayak gitu tuh. Terus terang aku nggak ngerti maunya Atalanta ini. Maksudku kalau aku menganalisa sih ini mereka sudah keteteran gara-gara mereka jual Retegui duluan. Retegui ini kan top scorer. Mereka udah kehilangan salah satu sosok pencetak gol yang paling penting. Nah, kalau Atalanta kehilangan Lookman lagi, mereka akan kehilangan 2 dan dua-duanya ini pemain depan. Ya, yang aku lihat mungkin mereka itu masih berusaha nyari striker baru yang bagus gitu loh. Dan mungkin mereka berpikir kayaknya musim depan kita baru dapat striker. Jadi untuk sementara Lookman jangan dijual dulu deh. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kata Om Beach bener sih, jangan pakai cara-cara yang jelek atau kasar atau curang atau cara-cara gelap untuk mendapatkan Lookman, nanti kita bisa kena karma. Nah, ya bener juga sih, tapi aku berpikir ya 45 juta menurutku itu sudah tawaran yang sangat generous. Dengan usia dia yang 27 tahun, dia sudah ada di peak penampilannya kayak gimana ya bagus. Tapi ya ini deh, kembali seperti yang aku bilang, susah sekali kita value pemain itu berapa sih. Kalau aku lihat ya kira-kira segitu, yang 45 juta udah cocok gitu. Masalahnya Inter kalau mereka mau sebut harga 50 juta mungkin Marotta akan oke, udah aku bayar 50 juta jangan banyak cincong. Masalahnya yaitu kembali CEO Atalanta tidak mau menyebut harga. Jadi ya aku nggak tahu gimana ini kemarin, gimana beli positif atau optimis nggak Lookman bakalan ke Inter, ini sangat tidak bisa ditebak. Lookman sekarang semakin kenceng nge-push Atalanta, dia mangkir dari latihan padahal latihannya Atalanta udah dimulai. Dia tidak hadir di sesi latihan. Sejauh ini Atalanta dikabarkan belum memutuskan akan memberikan hukuman, karena ya ini kan sudah tindakan indisipliner namanya kan. Tapi Atalanta masih, aku nggak ngerti masih apa maunya, mereka udah kayak nggak punya harga diri nggak sih pemainnya, kayak orang pacaran ini yang ceweknya udah nggak mau, ya tetap nggak bisa, kamu udah janji. Ya dibalikin, kamu juga udah janji kalau aku ketemu cowok yang lebih ganteng aku akan dikasih. Analoginya jelek itu, jelek-jelek analogi. Tapi kurang lebih kawan-kawan paham ya apa yang aku maksud. Nah, itu aja untuk konten kali ini, sampai jumpa nanti malam. Sepertinya jam 9 ya, aku akan bikin notifikasi sebentar lagi. Oke, terima kasih buat kawan-kawan. Ciao.